Talitakum anak-anak. Jumpa lagi dengan Mami Maya di Talitakum Junior Bible Study. Together, we study our Bible to get to know our Lord Jesus Christ. Okay, before we start, let's check if you are ready. Do you have your Bible with you? Check. Do you have your notebook with you? Check. Do you have your pen or pencil with you? Check. Now, have you put aside your toys? Great. And no food and no drinks when we're studying? Good. That means you are ready. Oke anak-anak, pelajaran kali ini adalah dari bilangan 15 dan 16. Sebelum kita baca bersama dengan teman-teman kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini kami bisa belajar tentang Engkau lagi melalui Alkitab kami. Berikan kami hikmat dan pengertian sehingga kami dapat mengenal Engkau dan diubahkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Now let's get your Bible and read together out loud. Alright? Shalom teman-teman, Talitakum, bilangan 15, korban api-apian. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu, dan kamu hendak mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan dari lembu sapi atau kambing domba, baik korban bakaran atau korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus atau sebagai persembahan sukarela atau pada waktu perayaan-perayaanmu, dan dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Maka orang yang mempersembahkan persembahannya itu kepada Tuhan haruslah mempersembahkan sebagai korban sajian 1/10 efa tepung yang terbaik diolah dengan 1/4 him minyak, dan beserta korban bakaran atau korban sembelihan itu. Engkau harus juga mempersembahkan 1/4 him anggur sebagai korban curahan untuk setiap ekor domba yang dipersembahkan. Tetapi jikalau persembahanmu itu seekor domba jantan, engkau harus mempersembahkan sebagai korban sajian 2/10 efa tepung yang terbaik diolah dengan 1/3 hin minyak, dan sebagai korban curahan haruslah kau persembahkan 1/3 hin anggur sebagai bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila engkau mengolah seekor lembu sebagai korban bakaran atau sebagai korban sembelihan, harus baik untuk membayar suatu nazar khusus maupun sebagai korban keselamatan bagi Tuhan. Maka beserta lembu itu haruslah dipersembahkan sebagai korban sajian 3/10 efa tepung yang terbaik diolah dengan 1/2 hin minyak, dan sebagai korban curahan haruslah kau persembahkan 1/2 hin anggur. Itulah korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah harus diperbuat untuk setiap ekor lembu dan untuk setiap ekor domba jantan dan untuk setiap ekor
domba atau kambing. Berapapun jumlah hewan yang kamu olah, untuk setiap hewan itu harus kamu perbuat demikian juga. Setiap orang Israel asli haruslah berbuat demikian. Apabila ia mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, dan apabila orang asing telah menetap padamu atau seorang lain yang tinggal di antara kamu atau di antara keturunanmu kelak hendak mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, maka seperti yang kamu perbuat, demikianlah harus diperbuatnya. Mengenai jemaah itu, haruslah ada satu ketetapan bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Kamu dan orang asing haruslah sama di hadapan Tuhan. Satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri kemana kamu akan kubawa, maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu, haruslah kamu mempersembahkan persembahan khusus bagi Tuhan. Tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu persembahkan sebagai persembahan khusus berupa roti bundar, sama seperti persembahan khusus dari hasil tempat pengiringanmu. Demikianlah harus kamu mempersembahkannya. Dari tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu menyerahkan persembahan khusus kepada Tuhan turun-temurun. Dosa yang tidak disengaja. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantara Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun. Dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya sesuai dengan peraturan. Juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, maka haruslah imam mengadakan perdamaian bagi segenap umat Israel, sehingga mereka beroleh pengampunan, sebab hal itu terjadi jika terjadi tidak dengan sengaja dan karena mereka telah membawa persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan, juga korban penghapus dosa mereka di hadapan Tuhan. Karena hal yang tidak disengaja itu, segenap umat Israel akan beroleh pengampunan. Juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja. Apabila satu orang saja perbuatan dosa yang tidak sengaja, maka harus ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Dan imam haruslah mengadakan perdamaian
di hadapan Tuhan bagi orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya. Baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merobak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Orang yang melanggar peraturan Sabat. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang-orang itu dimasukkan dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melentari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan. Kemudian dia dilontari dengan batu sehingga ia mati, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Jumbai peringatan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jubai-jubai pada puncak baju mereka turun-temurun. Dan dalam jubai-jubai puncak itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan, maka jubai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu dan matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Talitakum. Shalom, Talitakum. Bilangan 16. Pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Korah bin Yeshar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin umat itu yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenaman. Maka mereka berkumpul mengurumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan Adamu meninggikan diri di atas jemaah Tuhan. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia, dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya, orang yang akan dipilih kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah
perbaraan-perbaraan, hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya. Bubuhlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan. Pada esok hari dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang Lewi. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar, hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya? Supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan, karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Belum cukuplahkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun? Sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami? Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Lalu sangat marahlah Musa dan dia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seorang pun dari mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Baiklah, kamu masing-masing membawa perbaraannya, membunuh ukupan di atasnya, lalu perbaraannya ke hadapan Tuhan. 250. Baiklah, kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuh ukupan di atasnya, lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya di hadapan Tuhan. 250 perbaraan juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di pintu kemah pertemuan, menaruh ukupan di atasnya. Lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakah engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah, kamu menjauh dari kemah-kemah orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya, dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal ini kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya seperti
setiap manusia dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi dan tanah menganggarkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, jangan bumi menelan kita juga. Lalu lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Eleazar anak Imam Harun supaya ia mengangkat perbaraan dari antara kebakaran itu, lalu hamburkanlah api itu jauh-jauh, karena semuanya itu kudus, yakni perbaraan orang-orang berdosa yang telah membayarkan nyawanya. Kemudian semuanya itu harus ditempa tipis-tipis menjadi salut mesbah, sebab telah dibawa ke hadapan Tuhan oleh orang-orang itu. Jadi semuanya itu kudus. Dengan demikian hal itu menjadi tanda bagi orang-orang Israel. Maka Imam Eleazar mengambil perbaraan tembaga yang telah dibawa oleh orang-orang yang terbakar itu, lalu ditempa menjadi salut mesbah. Itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan, dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaran Musa. Tapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun. Dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan. Maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka, berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mesbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan telah sedang mulai. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnyalah ukupan dan diadakannya pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu, dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Amin. Talitakum. Nah, anak-anak, kita udah baca dari pasal-pasal sebelumnya bahwa Tuhan marah kepada bangsa Israel karena mereka sering mengeluh dan komplain dan menggerutu. Jadi Tuhan berkata bahwa ini generasi yang tua ini tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Nah, di sini Tuhan kemudian memberikan instruksi kepada generasi yang lebih muda ini, yang Tuhan bawa masuk tanah perjanjian untuk membawa korban bagi Tuhan. Nah, tapi yang terjadi adalah apa? Memang dasar orang suka memberontak dan tidak taat pada Tuhan.
ada juga orang-orang yang melanggar peraturan Tuhan dan tidak menghormati hari Sabat, hari di mana mereka mengingat segala kebaikan Tuhan dan mengucap syukur. Lalu 3 orang Lewi kemudian mengumpulkan 250 orang untuk memberontak melawan Musa. Akibatnya apa? Mereka menuduh Musa yang tidak baik, menjelek-jelekan Musa. Tapi yang dinyatakan jelas oleh Tuhan dan dicatat di buku Bilangan ini adalah orang-orang ini tidak memberontak terhadap Musa, tetapi memberontak terhadap Tuhan. Nah, yang terjadi adalah apa? Tuhan yang kudus tidak bisa bersatu dengan dosa. Karena itu, Tuhan kemudian menghukum 3 orang Lewi ini yang memulai pemberontakan. Dan 250 orang yang mengikut mereka menentang Musa mati terbakar oleh api yang turun dari surga. Wow, anak-anak perhatikan ya, bahwa ketika kita tidak taat kepada pemimpin yang Tuhan tunjuk buat kita, maka itu sama dengan kita tidak taat dan memberontak kepada Tuhan. Siapa pemimpin yang Tuhan tunjuk buat kita? Papa dan mama, abang, guru di sekolah, atau kakak-kakak di gereja anak, pendeta, gembala. Nah, jadi kalau anak-anak tidak taat, memberontak, melawan kepada pimpinan yang Tuhan tunjuk dalam hidup kita, akibatnya buruk buat kita sendiri. Karena hal itu sama dengan memberontak dan tidak taat kepada Tuhan. Jadi anak-anak, ketidaktaatan itu menyebar. Maka ketidaktaatan yang di awal hanya 3 orang, 250 orang, kemudian menyebar ke seluruh bangsa. Jadi Tuhan menghukum semua bangsa itu dengan menurunkan wabah. Lalu Harun cepat-cepat mengambil pedupaan dan membersihkan bangsa itu daripada wabah. Namun yang mati pada saat itu karena wabah jumlahnya 14.700 orang. Nah, kalau kita baca cerita seperti ini, kesannya aduh ngeri banget ya gitu. Tapi hal ini dicatat di Alkitab supaya mengingatkan kita loh anak-anak. Yang pertama, tidak taat dan memberontak kepada Tuhan itu adalah dosa. Dan akibatnya tidak membawa kebaikan, tetapi berakhir kepada kematian. Yang kedua, Tuhan menyediakan solusi dan jalan keluar untuk pengampunan dosa, yaitu dengan perantaraan doa syafaat. Waktu Harun kemudian mengambil pedupaan perbaraannya lalu berdiri di tengah-tengah orang Israel itu, itulah berhenti. Bukan karena apa yang Harun lakukan lebih dahsyat daripada apa yang Tuhan bisa lakukan, tetapi Tuhan menunjuk dan memberikan jalan supaya umatnya dapat diselamatkan dari dosa mereka. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus Kristus itu sudah berdiri bagi kita. Dia dihina, dia dicerca, dia ditentang. Tetapi dia juga yang berdiri menjadi perdamaian dosa umat manusia. Jadi kalau dulu Imam Harun harus mengambil perdupaan dan perbaraan, berdiri di tengah-tengah umatnya supaya menghentikan wabah. Baru wabah berhenti, Tuhan Yesus Kristus, dia menjadi pedupaan dan perbaraan itu, menjadi perantaraan, sehingga bukan saja
wabah dan kutuk berhenti atas umat manusia, tetapi Dia menyembuhkan dan memberikan kehidupan kembali. Kalau dulu ketika wabah berhenti, 14.700 orang mati karena wabah, sekarang Tuhan Yesus menghentikan kutuk, menghentikan wabah, tapi memberikan kehidupan, sehingga siapa saja yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Nah anak-anak, kita mau belajar ya, bahwa lagi-lagi jangan mengeluh, jangan memberontak, jangan tidak taat kepada siapa saja yang Tuhan tunjuk menjadi pemimpin dalam hidup kita, supaya kita diberkati dan hidup di dalam kelimpahan. Nah, yang kedua, kita mau belajar menjadi anak-anak yang berdoa, sebagai pendoa yang menjadi perantara, berdoa buat orang-orang yang belum mengenal Kristus, buat teman-teman yang masih hidup di dalam kejahatan. Kita mau berdoa supaya mereka juga dapat diampuni dosanya dan bertobat dan hidup di dalam Tuhan. Yuk anak-anak, siapa yang mau bertobat dan tidak berontak terhadap Tuhan? Siapa yang mau belajar taat kepada Tuhan, yaitu taat kepada orang-orang yang Tuhan tunjuk menjadi pemimpin dalam hidup kita? Dan siapa yang mau belajar untuk menjadi pendoa yang berdoa bagi keselamatan orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Kalau mau, anak-anak, boleh taruh tangan anak-anak di dada masing-masing, pejamkan mata, ikuti doa Mami Maya. Katakan, Tuhan Yesus, aku mau bertobat. Aku mau belajar taat. Aku mau belajar mengasihi jiwa-jiwa. Berdoa bagi orang-orang yang masih hidup dalam kejahatan, kegelapan, supaya mereka dapat diampuni dan dapat hidup di dalam jalan Tuhan. Pakai aku Tuhan, di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Alright anak-anak, if you have questions, please send your message or chat to this number on your screen. Don't forget to subscribe, like, and share this lesson to your friends and family. Keep reading your Bible, keep praying, and remember that Jesus loves you so much. Talita kum! Whoa, whoa, whoa! Yes! See you on our next lesson. Bye!